Israil li Musa. Kami tidak pernah menyebutkan perkataan yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Ini interiornya Masya Allah ya. Untuk sahabat yang rindu akan Baitullah, yang rindu akan Masjid Nabawi, ya mudah-mudahan dengan video ini rasa rindunya bisa terobati ya. Wih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum semuanya. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Aiman bersama konten biasa, di mana di malam hari ini Aiman ingin berbagi situasi dan kondisi di Masjid Nabawi bersama kalian semua, dan juga berbagi informasi tentang seputaran haji atau umroh di bulan Juli ini. Mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya jamaah umroh di saat malam hari ini. Kita lihat sahabat, untuk situasi dan kondisinya di malam hari ini jamaah umroh sudah semakin banyak yang datang dari seluruh mancanegara, Masya Allah. Dan di malam hari ini suasananya sangat ramai, cuacanya pun saat ini anginnya agak kencang ya. Kita lihat di sini. Ini pun kita lihat untuk pendingin atau kipas yang dialiri air ya. Kita lihat kencang sekali. Dan memang untuk situasinya atau hawanya saat ini agak panas sahabat di Masjid Nabawi ini, Masya Allah. Ini di kota Madinah. Ini mengapa kok panas? Dikarenakan saat ini untuk matang-matangnya yaitu buah kurma sahabat ya. Jadi saat ini sedang pematangan buah kurma. Karena kalau buah kurma itu kalau pas mau matang itu memerlukan hawa panas ya. Jadi mereka baru bisa matangnya sempurna. Sekarang Aiman akan berbagi sama panjenengan ke dalam Masjid Nabawi ya. Kita masuk ke Masjid Nabawi. Dan di sini kita lihat ini adalah bab salam sahabat. Ini bab salam di sini. Kalau kita mau masuk ke bab salam, mau ziarah ke makam baginda Rasulullah, itu harus muter lewat sana ya. Muter dulu lewat sana, nanti baru bisa masuk ke sini. Nah, untuk sahabat semua mungkin ingin sholat di emperan dekat Raudhah bisa masuk ke sini ya. Ini pun dibukanya tertentu ya. Nah, ini saat ini sedang dibuka, bisa masuk ke sana sambil nunggu sholat isya. Nah, sekarang Aiman ke sini dulu, ke dalam dulu untuk melihat atau meliput suasana di dalam Masjid Nabawi di pasca musim umroh saat ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini sahabat, kita lihat ini di dalam Masjid Nabawi di pintu 4 yang lurus ke pintu 19 di sana ya. Dan di sini ada berjejer air jam-jam. Kita ambil minum dulu ya. Kita ambil minum dulu. Ada yang not full, ada yang full. Kita ambil yang full dulu. Kita minum dulu.
sana sahabat, melihat situasi dan kondisinya di dalam Masjid Nabawi. Nanti saat ini sahabat, untuk jamaah haji sudah lama tidak ada ya, sudah lama pulang ke Indonesia atau pulang ke negaranya masing-masing, tertanggal dari tanggal 21 Juli kemarin. Ini interiornya Masya Allah ya. Untuk sahabat yang rindu akan Baitullah, yang rindu akan Masjid Nabawi, ya mudah-mudahan dengan video ini rasa rindunya bisa terobati ya. Masya Allah. Nah di sini di Masjid Nabawi ini biasanya kalau ba'da maghrib itu biasanya ada pengajian sahabat, ada kajian-kajian Islam, ada kajian-kajian yang pakai bahasa Indonesia dan syekhnya juga memang orang Indonesia. Nah kita lihat di sana biasanya ada kalau ba'da maghrib. Nah ini kajian orang Arab Saudi ya. Jadi di sini adalah Masjid Nabawi ini adalah kajian ilmu sahabat ya. Yang mana pusat ilmu di sini sahabat, Masya Allah. Kita lihat yang sini biasanya itu kajian yang diisi oleh syekh dari Indonesia ya. Ini diisi ya seperti. Kemudian di saat itulah orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Bani Israil li Musa. Kami tidak akan pernah menyebutkan perkataan yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, karena sejarahnya sama. Nabi diperintahkan berjuang oleh Allah, Nabi Musa juga diperintahkan berjuang oleh Allah. Pasukan Nabi jumlahnya sedikit, pasukan Nabi Musa jumlahnya juga sedikit. Pasukan Nabi dalam keadaan yang tidak lengkap alatnya, begitu juga pasukan Nabi Musa juga tidak lengkap alatnya. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ingatlah ketika Allah memberikan pertolongan kepada kalian ketika terjadi perang Badar dan kalian dalam keadaan terhina, artinya tidak lengkap peralatannya. Kemudian kisahnya sama antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, sama-sama berjuang dan sama-sama dalam keadaan lemah. Tapi yang berbeza adalah jawaban kaumnya. Itulah yang berbeza. Keadaannya sama. Dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa? Ketika diperintahkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sebuah perkataan yang membuat hati Nabi Musa betul-betul tersayat-sayat. Sehingga dengannya Nabi Musa tidak lagi mau berbicara dengan kaumnya untuk selama-lamanya. Nabi Musa setelah ucapan ini berdoa kepada Allah. Saking beratnya ucapan yang keluar dari umatnya, sehingga sahabat Nabi, terkhusus orang-orang Ansar, mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, la naqulu kama qalat Bani Israil Musa. Kami tidak akan pernah mengucapkan ucapan yang keluar dari mulut Bani Israil kepada Nabi Musa dalam keadaan yang sama. Apa ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa? Dikala diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan dengan bahasa yang mereka tidak merasa bersalah dengannya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa,
Musa, nggak usah ajak kamu berjuang. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Pergi kamu berdua berjuang, berperang. Kalian saja berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini cukup duduk saja, memperhatikan kalian berdua berperang. Itu adalah ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Pergilah kalian berdua berjihad, berjuang, sedangkan kami duduk saja di sini, tidak ikut bersama kamu, wahai Musa. Perkataan ini ikhwatul Islam berat bagi Nabi Musa. Maka setelah Nabi Musa mendengarkan ucapan kaumnya, Nabi Musa mengadu kepada Allah. Kemudian setelah Nabi Musa mengadu kepada Allah, apa permintaan Nabi Musa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, saya tidak lagi mau bersama mereka. Pisahkan aku dengan mereka semuanya, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian setelah Nabi Musa mengatakan kalimat ini, maka Allah berikan hukuman kepada Bani Israel. 40 tahun mereka hilang di bumi, tidak tahu arah. Dan dalam masa inilah Nabi Musa dan saudaranya Harun meninggal dalam keadaan dia marah kepada kaumnya. Itulah sejarah Nabi Musa. Makanya ikhwatul Islam, orang-orang Ansar mereka tahu sejarah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel yang tidak taat, yang membuat Nabi-Nya sedih. Sehingga sahabat ini, pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, tetapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah kamu berjuang bersama Rabbmu, dan kami akan ikut berjuang bersamamu. Kami akan berada di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu, dan tidak ada satupun di antara kami kalangan Ansar yang akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Walaupun ruh harus berpisah dari jasad, kami akan selalu bersamamu, dan kami akan tetap bersamamu dan menolongmu. Sehingga mereka disebut dengan orang-orang Ansar. Kalimat ini baru saja keluar ikhwatul Islam, baru keluar dari mulut, dari lisan pemimpinnya Ansar, maka Nabi SAW betul-betul bahagia. Mengapa bahagia? Karena jumlah mereka yang paling banyak. Sehingga dengan kalimat ini Nabi maju, maka mereka pun akhirnya pergi ke sebuah tempat yang bernama Badar. Dan Badar itu adalah tempat yang terkenal dari zaman dahulu kala. Dan Badar itu istilahnya tempat pertemuan. Memang Badar itu yang Islam, tempat yang memang sudah disengaja. Makanya Badar itu ada dua. Ada Badar yang pertama, ada Badar yang kedua. Maka disebut dengan Badar al-Kubra, yaitu perang Badar yang besar. Badar yang pertama itu dia. Kemudian ada lagi Badar yang kedua. Badar yang kedua setelah terjadi perang Uhud, maka itu disebut dengan perang Badar juga. Mengapa demikian? Karena setelah terjadi perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan kepada Nabi, kita akan berjumpa lagi di Badar. Sehingga dengan ucapan Abu Sufyan ini, di waktu yang telah ditentukan, Nabi pergi ke Badar. Tapi orang musyrikun tidak datang ke Badar. Maka inilah disebut dengan perang Badar yang kedua. Jadi Badar itu ada yang pertama, ada yang kedua. Yang kedua tidak terjadi peperangan di sana. Walaupun Nabi dan para sahabatnya sudah sampai di Badar, namun orang-orang musyrikun Allah tanamkan di dalam hatinya rasa takut di Badar. Sehingga